Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rehan Akbar Muhammad. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas sedikit tentang keseimbangan antara kritis dan skeptis di era pandemi COVID-19. Selain dalam rangka menyelesaikan tugas, tentunya saya juga membuat video ini karena kegeraman saya atas perilaku masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 ini, dimana tentunya kita banyak mendengar hoax, banyak mendengar berita-berita bohong dan lain-lain. Dalam video ini saya akan membahas dasar dari pemikiran saya, tujuan dan manfaat dibuatnya makalah dan video ini, dan tentunya metode yang saya ingin sampaikan untuk menyelesaikan atau menanggulangi masalah ini. Di video ini saya bertujuan untuk membahas rendahnya sifat berpikir kritis pada masyarakat Indonesia, dan bagaimana sifat kritis itu tergantikan oleh sifat skeptis yang kurang masuk akal, dan tentunya apa saja penyebabnya dari itu. Dan saya nanti ingin membahas bagaimana metode yang menurut saya cocok untuk menyelesaikan kurangnya pemikiran kritis dari masyarakat Indonesia. Manfaat yang saya harapkan untuk dapat saya beri kepada orang yang menonton video ini itu antara lain tentunya agar orang di video ini memiliki wawasan tentang apa saja yang sudah terjadi selama pandemi COVID ini, bagaimana kurangnya bersifat kritis orang Indonesia selama pandemi COVID, dan bagaimana sikap skeptis di Indonesia ini mengambil alih seakan-akan ya, seperti itu. Sehingga seorang skeptis itu lebih akan memilih untuk mencari angsa hitam tersebut ketimbang mempercayai kesimpulan yang sudah ada atau kesimpulan yang sudah diberikan, sekalipun kesimpulan tersebut diberikan oleh orang yang berwenang, orang yang berpengetahuan, yang lebih berpengetahuan daripada dirinya sendiri bahkan. Karena bagi mereka itu selalu ada kemungkinan munculnya angsa hitam, walaupun secara empiris atau secara ilmiah dihitung kemungkinan munculnya angsa hitam itu sangat kecil sekalipun gitu, tapi mereka tetap terus mencoba untuk mencari. Jadi seakan-akan mereka mencari sebuah kebenaran yang belum tentu ada gitu. Jadi dasar pemikiran saya berasal dari seorang skeptis dari Inggris bernama David Hume, di mana dia pernah menyatakan bahwa sebanyak apapun angsa putih yang diamati itu tidak akan pernah cukup untuk menimbulkan kesimpulan bahwa semua angsa adalah putih. Namun cukup satu angsa hitam saja itu sudah cukup untuk membalikan kesimpulan di mana semua angsa itu putih. Jadi seorang skeptis itu sampai kapanpun tidak akan menemukan konklusi absolut dari suatu masalah. Dia akan seakan-akan selalu mencoba mencari angsa hitam dari masalah tersebut. Jadi bagi saya, menurut saya tuh sikap skeptis itu pada dasarnya adalah sifat kritis yang berlebih atau hypercritical, di mana sebenarnya itu bisa menjadi hal yang baik karena orang yang skeptis tuh dia akan selalu mencoba mencari kebenaran. Namun terkadang tuh seorang yang skeptis itu dalam sebuah konklusi yang sudah baik dan kuat dan sudah benar dan diverifikasi, itu akan mencoba mencari hal lain yang bisa diskeptiskan oleh dia, sehingga itu malah menimbulkan pemikiran yang tidak logis, tidak masuk akal, dan justru bisa menghambat penyelesaian suatu masalah. Itu yang menjadi sesuatu yang harus diselesaikan atau dihilangkan. Sebenarnya sifat kritikal itu sifat yang baik, dan menurut saya itu sifat yang seharusnya dimiliki oleh semua orang, karena memang kita sebagai manusia itu diharapkan untuk selalu kritis akan segala hal, dan tidak serta-merta menerima segala hal itu secara langsung tanpa mencari tahu asal muasalnya, tanpa mencari tahu detailnya, ini benar atau tidak itu. Tetapi kalau misalkan terlalu kritikal yang menyebabkan nanti bisa menjadi skeptis, itu juga tidak baik. Seperti yang saya jelaskan, itu bisa menimbulkan hal-hal pemikiran yang tidak logis, pemikiran yang mengada-ngada seperti itu. Jadi sekarang ini kita akan berada di era COVID-19 ya, di era pandemi COVID-19 yang sekarang ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih bahkan, dan belum terlihat ujungnya dari pandemi ini. Namun tentunya harapan baik dan harapan selesainya pandemi ini muncul ketika adanya vaksin. Vaksin ini berasal dari banyak tempat, berasal dari ada berbagai merek, berbagai negara, dan ya memang sebagai manusia kita diwajibkan untuk kritis akan vaksin tersebut, tentang dari mana asalnya, apa aja yang ada di dalamnya, sehingga kita tuh bisa tahu betul apa yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita, dan tidak hanya serta-merta menerima secara langsung tanpa berpikir. Ya, namun selama setahun terakhir ini di era pandemi COVID-19, kita tuh mungkin sangat sering mendengar konspirasi di mana COVID itu
senjata biologi lah, atau metode yang digunakan untuk mengurangi populasi di dunia. Dan juga ada di akhir-akhir ini kita dengar di vaksin itu dimasukkan chip dan lain-lain untuk melacak gitu kan, yang tentunya sangat tidak masuk akal dan sangat aneh gitu ya. Dan ini kayak pada akhirnya hal-hal ini yang berakar dari sifat skeptis ini lama-lama jadi berita hoax dan berita bohong yang justru membuat ketakutan orang-orang di sekitar. Jadi efeknya lumayan berat, memberi efek pada psikologis gitu ya. Bahaya lain yang ingin saya bahas tentang overskepticism ini adalah, saya sudah bahas sedikit tadi ya, dimana mulai tersebarnya berita-berita bohong, berita hoax yang tersebar dari mulut ke mulut. Ya, tentunya sekarang di sosial media sangat besar. Menurut saya ini bisa ditanggulangi dengan mudah dengan cara berpikir kritis tentang berita tersebut. Apakah berita tersebut masuk akal? Apakah berita tersebut sudah benar? Apakah sudah diverifikasi oleh pihak yang berwajib, pihak yang berwenang? Bagaimana rincian dari detail dari berita tersebut, yang dan tidak hanya membaca judulnya, tidak hanya membaca headline dari berita tersebut, dan ya benar-benar mencari kebenaran tentang berita itu. Itu adalah metode menanggulangi hoax yang sangat baik menurut saya. Yang sebenarnya ingin saya tekankan di sini tuh bagaimana caranya kita dapat berpikir kritis, bersikap kritis tanpa menjadi orang yang terlalu skeptis. Sebenarnya saya ingin menyampaikan lagi, saya perlu tekankan bahwa skeptis itu sebenarnya baik. Sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Namun bila skeptis itu berlebih, itu akan menjadi skeptis yang tidak perlu dan yang tidak masuk akal. Itu yang seperti itu perlu ditekan. Dengan cara apa? Dengan cara dilawan dengan kritis tentang skeptis itu. Jadi seakan-akan kayak melawan api dengan api, fighting fire with fire gitu. Metode untuk meningkatkan sifat kritis dan menekankan sifat skeptis yang ingin saya sampaikan, ingin saya pakai adalah metode edukasi. Ini metode yang mungkin paling mudah ya, entah itu mulai dari tingkat sekolah. Kita juga bisa menyampaikan berupa pamflet atau brosur dengan cara mudah lainnya, dengan cara berbincang dengan kawan, berikan edukasi dengan kawan secara langsung dan lain-lain. Tentunya saya rasa itu adalah hal yang semua orang bisa melakukan, dan semua orang dari kalangan apapun bisa melakukan. Dan tentunya bagaimana kita itu bisa kembali pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang berakal, dan kita harus menggunakan akal itu dengan baik dan bertanggung jawab. Metode lain yang saya harapkan dapat menyelesaikan masalah ini adalah bagaimana pemerintah Indonesia itu bisa, dan tentunya pihak berwenang lainnya itu bisa menyampaikan dan memberikan informasi tentang COVID-19 dan lain-lain dengan bagaimana caranya agar masyarakat menerimanya dengan baik dan tidak malah skeptis, tidak malah mengada-ada, tidak malah kayak seakan-akan ini berita bohong, ini berita ini nggak jelas, ini pemerintahnya gimana. Dengan cara bagaimana masyarakat itu bisa menerima dengan baik, intinya begitu. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak berwenang, pihak-pihak tinggi yang di negara. Jujur skrip video ini saya kerjakan agak mepet setelah libur lebaran, karena memang saya ingin benar-benar mencoba menikmati sedikit libur yang saya dapat di tengah kelelahan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Selepas merekam video ini tentunya saya akan mencoba untuk mengedit dengan baik, dan setelah itu saya akan lanjut untuk belajar untuk ujian besok. Juga kelas ini insya Allah ada kelas siang ini insya Allah ada kelas praktikum gitu. Mungkin cukup sekian pemikiran yang bisa saya sampaikan. Tentunya untuk kurang lebihnya, untuk salah katanya dimohon dimaafkan. Mungkin apabila yang ada yang masih dibingungkan atau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Saya akan coba untuk jawab bila sempat. Dan juga kalau misalkan punya pendapat lain, pendapat pribadi tentang masalah ini, bisa langsung disampaikan juga di kolom komentar. Mungkin cukup saja itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.